Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Endaro Anugrah Saputra. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas besar 1 sekaligus forum 6 di pelajaran Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu berpikir positif, komunikasi efektif, dan kepemimpinan serta disiplin. Berpikir positif. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Sebenarnya masih banyak definisi dari positive thinking, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua harus dihadapi dengan berpikir positif. Dengan memiliki pikiran yang positif, kehidupan juga akan menjadi lebih baik serta bahagia. Karena berpikir positif akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka, dan terkadang ide baik pun akan bermunculan saat kita berpikir positif. Indikator berpikir positif. Yang pertama, percaya diri. Bila seseorang memiliki pikiran yang positif, maka ia akan yakin pada dirinya sendiri serta pada orang lain. Berkat pikiran yang positif, seseorang menjadi lebih berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru serta mencoba berbagai kesempatan. Yang berikutnya, inisiatif. Percaya diri juga menjadikan seseorang sebagai pribadi yang penuh inisiatif. Keyakinan bahwa hidup ini positif dapat menimbulkan keinginan kuat dan dalam diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian ketekunan. Bila seseorang yakin bahwa hal-hal yang positif akan terjadi, maka orang ini akan tetap tekun berusaha hingga hal-hal positif itu benar-benar muncul. Bahkan bila ada berbagai halangan, sekalipun akan tetap pantang mundur. Kemudian yang terakhir ada kreativitas. Jika pikiran seseorang tertuju pada hal-hal positif, maka akan tumbuh keinginan besar pada diri orang untuk terus menyelidiki, bertanya, serta mencari tantangan-tantangan baru. Manfaat berpikir positif. Tentunya berpikir positif itu pasti ada manfaatnya. Berpikir positif mampu membuat bertahan hidup lebih kuat ketika mengalami kondisi terpuruk atau hancur akibat masalah yang dihadapi juga. Cenderung mampu melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Di bawah ini beberapa manfaat dari berpikir positif. Yang pertama, mengatasi stres. Berpikir positif membantu mengatasi situasi stres, mengakibatkan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika mengembangkan sikap positif, kita bisa mengontrol hidup dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadi lebih sehat. Pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Ketika mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, kepercayaan, dan kedamaian, bukan dengan kebencian, kecemasan, dan kekhawatiran, maka kita akan merasakan kesejahteraan. Dan ini berarti tidak mengalami gangguan saat tidur, tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, dan kejahatan orang-orang yang berpikir dengan lebih sulit terkena depresi. Kemudian percaya diri. Dengan berpikir positif, maka lebih percaya diri dan tidak untuk mencoba menjadi orang lain. Yang keempat, ada bisa mengambil keputusan yang benar. Berpikir positif mencegah kita memilih keputusan yang salah atau melakukan hal yang bodoh yang kemudian kita sesali. Berpikir positif membuat kita memilih keputusan dengan cepat. Kemudian yang kelima, meningkatkan fokus. Menggunakan pikiran positif, membantu lebih fokus saat menghadapi masalah. Jika berpikir negatif, akan membuang waktu dan energi saja. Komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pikiran, atau informasi dari pengirim pesan
komunikator kepada penerima pesan komunikasi yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indikator penting terwujudnya komunikasi efektif. Unsur-unsur komunikasi efektif. Sumber. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah dasar yang digunakan untuk penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Kemudian komunikator. Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikasi. Penerimaan pesan komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang berhak capai. Kemudian yang ketiga, unsur komunikasi yang ketiga adalah pesan-pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur komunikasi dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Macam-macam komunikasi efektif. Yang pertama, lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau berbahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal penting karena efisien. Kemudian non-verbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, dan mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Kemudian empat, visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual lebih membantu bagi beberapa orang yang mengonsumsi ide dan informasi. Prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama ada prinsip kesiapan dan motivasi. Prinsip ini menuntut komunikator dan penerima harus siap dan tetap termotivasi selama proses komunikasi berlangsung sehingga komunikasi efektif bisa terlaksana. Kemudian prinsip memiliki keterampilan komunikasi yang kompeten. Kemudian prinsip berbagai dan interaksi, prinsip kesesuaian isi komunikasi. Manfaat komunikasi efektif. Komunikasi efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan di rumah, tempat kerja, dan dalam situasi sosial dengan memperdalam ikatan kita dengan orang lain. Komunikasi efektif juga memperkuat kerja tim, kemampuan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Kepemimpinan dan model-modelnya. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal tiga model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contoh, Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi. Kepemimpinan traksional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil, mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment, biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Ketiga, kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian, attention, komunikasi, communication, kepercayaan, trust, rasa hormat, respect, dan resiko atau risk. Disiplin. Disiplin adalah praktik batin yang tercermin dalam tindakan yang bertujuan untuk menjaga orang dalam
ketaatan pada aturan. Sedangkan menurut Siswanto tahun 2001 melihat disiplin ini adalah sikap menghormati, menghargai, tunduk, dan tunduk pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tertulis. Dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka sanksi tidak dapat dielakkan. Macam-macam sikap disiplin. Yang pertama ada disiplin waktu. Arti disiplin waktu adalah seseorang menggunakan waktu dengan baik dan membaginya. Waktu sangat berharga dan salah satu kunci sukses adalah penggunaan waktu dengan baik. Kemudian disiplin ilmu. Disiplin ilmu adalah memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai seorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan dan berprinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Dengan begitu, ilmuwan dapat mengambil tindakan yang baik dengan kode etik atau aturan dalam mengambil kesimpulan atau menentukan sebuah kebenaran berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kemudian ada disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah memberikan orientasi dari diri terhadap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan pengembangan. Disiplin pribadi adalah kesediaan untuk disiplin. Kemudian ada disiplin sosial. Disiplin sosial merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam diri individu. Kemudian ada disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh negara. Bangsa adalah alat untuk memperjuangkan kehendak bersama. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang disiplin akan mampu memenuhi keinginan bangsa. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.